Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya Jafar di sini. Saya memiliki usulan terkait dengan pembentukan kelompok masyarakat peduli asap rokok. Karena banyaknya dampak dari asap rokok ini serta mempengaruhi lingkungan juga, menurut saya ini adalah hal yang urgent dan penting untuk kita laksanakan. Dan juga saya telah melakukan beberapa persiapan awal, mulai dari pembentukan data, kemudian pengumpulan data, serta analisis data, dan ingin berdiskusi terkait dengan pembentukan kelompok masyarakat ini, dan dalam hal ini diwakili oleh Ibu Iza dan juga Ibu Adel. Mungkin saya minta pendapatnya terlebih dahulu. Saya sangat setuju untuk usulan ini, melihat dampak dari asap rokok yang sangat banyak sekali untuk sekarang. Namun mungkin untuk langkah awal pertama kita boleh menentukan wilayah mana yang akan kita fokuskan sebagai kegiatan dari kelompok masyarakat ini. Kalau menurut Bapak sendiri itu bagaimana untuk wilayah ini? Nah, terkait dengan wilayah ini, sebenarnya saya telah melakukan beberapa survei di sini dan berpikir untuk memilih wilayah Kota Palangkaraya, khususnya di wilayah Kecamatan Jekan Raya. Alasannya mengapa? Yaitu karena wilayah ini banyak sekali data dari pasien yang saya kumpulkan di sini dari rumah sakit, yaitu yang menderita PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, serta kanker paru juga ditemukan. Paling banyak dengan pasien yaitu yang tinggal di wilayah Kecamatan Jekan Raya. Nah, asap rokok bisa menjadi salah satu penyebabnya terkait dengan masalah kesehatan paru atau mungkin penyebab ISPA dan lain-lain, sehingga menurut saya ini urgent, yaitu penentuan wilayah di wilayah Kecamatan Jekan Raya. Saya juga menjawab Bu Iza. Di sini saya juga setuju pemilihan wilayah yang fokus pada masalah kesehatan adalah langkah yang baik. Dengan berfokus pada Kecamatan Jekan Raya, kita dapat memusatkan perhatian dan upaya kita untuk memberikan dampak yang lebih signifikan. Namun ini bagaimana nih rencana kita untuk melibatkan orang-orang dalam kelompok masyarakat ini? Baik, saya izin menanggapi terkait dengan pernyataan dari Bu Adel. Nanti setelah kita melalui tahap sosialisasi seperti yang bisa kita lakukan, saya berencana untuk mengajak berbagai pihak terkait, mulai dari warga setempat, terutama mereka yang memiliki pengalaman pribadi dengan asap rokok seperti penyakit yang disebabkan oleh asap rokok. Selain itu, penting juga bagi kita untuk memasifkan lagi untuk eskalasi massa, kita melibatkan camat, dinas kesehatan, kepala desa, lembaga swadaya masyarakat yang dapat memberikan wawasan dan dukungan yang profesional. Menurut saya seperti itu. Saya juga setuju itu adalah langkah yang tepat untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang relevan. Dengan melibatkan camat, masyarakat, KDS, Dinkes, LSM, kita juga dapat menciptakan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam menghadapi masalah asap rokok di kecamatan khususnya Jekan Raya ini. Nah, dalam sosialisasi nanti kita harus memaparkan nih semua alasan mengapa pembentukan KM ini diperlukan, dengan memberi pemahaman tentang bahaya asap rokok agar masyarakat memahami urgensi dari dan pentingnya pembentukan kelompok masyarakat peduli asap rokok di wilayah Jekan Raya. Kita juga perlu menekankan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dalam kelompok ini akan memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah, khususnya adalah masalah asap rokok di wilayah tersebut. Saya setuju sekali dengan usulan ini. Mungkin usulan ini adalah usulan yang sangat bagus untuk kita, untuk masyarakat juga. Kemudian nanti mungkin untuk persiapan dan penjelasan yang terperinci dalam sosialisasi akan menjadi langkah awal yang penting bagi kita nih, yang nanti bagaimana kelanjutan untuk membentuk kelompok masyarakat peduli asap rokok. Mungkin kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu untuk menciptakan dampak yang baik dan membantu masyarakat bagaimana dan seperti apa dalam menghadapi masalah asap rokok khususnya di wilayah Jekan Raya ini. Baik, saya setuju. Saya setuju. Selamat siang semuanya. Siap. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan pembentukan kelompok masyarakat. Jadi kami bersama Ibu Adel dan Ibu Diza dari tim pembentuk kelompok masyarakat ingin menginisiasi suatu kelompok masyarakat peduli asap rokok. Jadi alasan kita berkumpul pada hari ini untuk membahas hal tersebut. Mungkin untuk lebih lanjutnya agar lebih mengefisienkan waktu, saya berikan kesempatan kepada tim saya, kepada Ibu Diza, saya persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya Bapak Jafar. Kemudian juga terima kasih untuk Ibu Camat dan Kepala Puskesmas karena telah menerima kami di sini dengan tujuan ingin berdiskusi tentang usulan terkait kelompok masyarakat. Nah, di sini kami hasil berdiskusi kami sebelumnya itu membahas tentang bagaimana
mana asap rokok yang menjadi fokus utama dalam diskusi kami sebelumnya. Terhadap tingginya kasus penyakit yang disebabkan oleh asap rokok, yang mana untuk kasus ini kami fokus pada daerah atau kecamatan Jekan Raya. Yang mana hasil diskusi kami sebelumnya untuk Jekan Raya ini sebagian besar banyak dampak-dampak asap rokok yang diakibatkan karena kurangnya pengetahuan, kemudian juga mengenai penyebabnya, faktor resikonya, dan juga dan beberapa hal penting lain yang mengenai bahaya asap rokok ini untuk masyarakat. Nah, seperti itu Bu. Kemudian untuk yang seperti kita ketahui, dampak asap rokok ini masih memiliki masalah kesehatan yang di Indonesia itu dia sangat bisa mencakup ke berbagai umur gitu untuk dampaknya. Digolongkan semua umur, baik perokok pasif maupun yang aktif. Karena kan untuk yang perokok pasif itu sendiri banyak ya, bukan hanya perokok aktif. Oleh karena itu kami di sini berencana itu untuk membentuk kelompok masyarakat, yang mana kelompok masyarakat ini nanti berfokus kepada peduli asap rokok atau anti asap rokok itu. Kemudian untuk kelompok masyarakat ini mungkin harapan kami itu bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, yang mana itu terhadap pola hidupnya, terutama di tataran keluarganya, dan memberikan edukasi kepada orang-orang yang aktif merokok itu agar lebih aware terhadap asap rokok yang akan menjadi serangan atau menjadi akan menjadi orang yang sebelumnya tidak merokok menjadi perokok pasif seperti itu. Dengan demikian mungkin kami membutuhkan dukungan dari Ibu Camat kemudian juga Kepala Puskesmas demi kemajuan daerah kita ini. Baik sekali kedatangan Bapak Ibu saudara di sini untuk membuat sebuah kelompok masyarakat. Saya selaku camat dari Kecamatan Jekan Raya itu sangat apresiasi sekali terhadap kedatangan Bapak Ibu saudara terhadap pembentukan kelompok masyarakat ini, dan kami akan mendukung sepenuhnya program ini berjalan dengan baik. Baik, saya juga selaku Kepala Puskesmas sangat setuju mendukung adanya pembentukan kelompok masyarakat ini. Dan nanti kami dari pihak Puskesmas Jekan Raya bersedia untuk membantu dalam proses pembentukan kelompok masyarakat ini nanti. Mungkin izin Ibu Bapak, jadi berdasarkan data-data yang sudah kami kumpulkan di sini, kami membutuhkan izin partisipasi dari Ibu Camat dan juga Ibu Kepala Puskesmas, dan peran aktif dari masyarakat. Untuk itu kami mengharapkan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk pihak Puskesmas Jekan Raya, Kades, dan juga serta masyarakat dari desa tersebut. Baik, mungkin tadi pemaparan terkait dengan pembentukan kelompok masyarakat peduli asap rokok. Jadi berdasarkan rencana kami untuk sementara ini, rencana kelompok masyarakat peduli asap rokok ini nantinya akan diketuai oleh saya sendiri, dan saya akan dibantu oleh tim, yaitu Saudari Iza selaku sekretaris dan juga Saudari Adel selaku bendahara, dan nantinya akan ada seksi-seksi yang bertugas khusus di masing-masing bidangnya yang akan membantu menyukseskan program peduli asap rokok ini. Oleh karena itu, kami sebenarnya perlu dukungan dan juga peran serta masyarakat untuk terlaksananya program ini, dan juga perlu kegiatan yang terintegrasi baik itu dari tingkat wilayah, kecamatan, kelurahan, dan di setiap tingkatan lainnya. Mungkin itu untuk diskusi kita pada hari ini, dan untuk selanjutnya kita akan mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk membahas hal ini untuk lebih intensif lagi ke depan. Terima kasih Bu. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Jadi alasan kita berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini yaitu untuk membahas terkait dengan perilaku merokok agar nantinya kita lebih paham terkait dengan dampak dari perilaku merokok ini. Adapun tujuan khusus dari kegiatan ini ada beberapa hal. Sebagai berikut, mungkin bisa next. Baik, yang pertama kita punya rencana untuk membentuk kelompok masyarakat peduli asap rokok sebagai salah satu tindakan peduli kesehatan dan juga lingkungan. Kemudian yang kedua, terbentuknya masyarakat yang peduli akan kesehatan dan lingkungan yang bebas dari asap rokok. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit yang disebabkan oleh asap rokok. Contohnya seperti kanker paru, sehingga bisa menurunkan angka kematian akibat penyakit paru. Dan tujuan yang keempat yaitu meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan anggota komunitas terhadap bahaya asap rokok, serta yang terakhir adalah meningkatkan pengetahuan dan peran aktif masyarakat tentang bahaya asap rokok. Mungkin itu untuk tujuan kita pada diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Niza selaku sekretaris dari kegiatan ini.
Baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya, Dr. Jafar, kemudian juga Ibu Sekeli, kemudian juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang workshop kita pada saat ini. Untuk menindaklanjuti dari hasil diskusi kami sebelumnya, yaitu mengenai tentang pembuatan kelompok masyarakat yaitu peduli asap rokok. Di sini untuk agensi kami, kenapa sih memilih atau membuat kelompok masyarakat yaitu kelompok masyarakat peduli asap rokok? Di sini kami mendapatkan agensi yang mana berdasarkan hasil analisis kemudian situasi menggunakan SWOT, itu tim kami menemukan kelemahan yang mana di Kecamatan Jekan Raya salah satunya itu adalah jumlah perokok saat ini sangat besar, terutama untuk perokok penduduk dewasa, karena untuk pertumbuhannya sendiri itu sangat besar untuk perokok orang dewasa. Kemudian jumlah perokok yang besar yang mana tadi sudah saya jelaskan sebelumnya untuk pertumbuhan penduduknya dewasa dan peningkatan konsumsinya sangat banyak. Nah, untuk upaya pencegahan tanpa adanya pengurangan konsumsi rokok itu sebenarnya tidak mungkin ya. Jadi di sini maka kalau seandainya pencegahan tanpa adanya pengurangan konsumsi rokok, mungkin nanti akan diperkirakan sekitar pada tahun 2025 nanti jumlah perokok itu akan meningkat pesat sekali, yaitu 1,6 miliar per skala dunianya. Nah, untuk merokok itu bukan hanya berdampak bagi kesehatan untuk ibu-ibu, bapak-bapak, perlu diketahui. Nah, tetapi juga nanti pada perekonomian negara kita, yang mana negara ini juga termasuk rumah tangga. Jadi untuk dampak kesehatan rokok ini, khususnya untuk kesehatan, itu dapat menyebabkan timbulnya penyakit bahkan kematian dini yang dapat dicegah. Contohnya PPOK kan. Nah, untuk perilaku merokok tidak hanya merugikan perokoknya saja, ibu-ibu, bapak-bapak, tetapi itu juga merugikan orang-orang yang nanti akan menghirup atau menghisap asap rokok tersebut. Nah, itu dinamakan dengan perokok pasif, ibu-ibu, bapak-bapak. Sedangkan orang yang merokok itu disebut dengan perokok aktif. Nah, yang mana kita ketahui sebelumnya untuk sejumlah penelitian yang telah kami survei sebelumnya, telah kami analisis juga, telah membuktikan penyakit-penyakit akibat rokok antara lain itu ada paru-paru, kemudian juga saluran pernafasan kronik, ibu, kemudian juga ada kardiovaskuler yang mana berhubungan dengan jantung, kemudian juga ada ginjal dan juga kanker mulut, dan masih banyak lagi yang mana berkaitan dengan akibat dari asap rokok ini sendiri. Jadi untuk perokok pasif dewasa itu mempunyai resiko yang lebih tinggi malah, bukan perokok aktifnya, tapi perokok pasifnya. Kemudian juga seperti yang saya sebelumnya, dia memiliki resiko yang sangat tinggi, contohnya terkait penyakit infeksi paru, kemudian ada gangguan pertumbuhan paru dan kanker paru. Kemudian untuk hasil analisis situasi kekuatan di Jekan Raya ini sendiri itu terdapat banyak tenaga kesehatan bertolak belakang dengan tadi yang kelemahan. Kalau kelemahan kan penduduknya bertambah pesat, kemudian jumlah perokoknya juga semakin banyak. Namun untuk kekuatan dari Jekan Raya sendiri itu mempunyai tenaga kesehatan yang banyak. Nah, kemudian juga memiliki kelompok masyarakat peduli asap rokok yang mana nanti akan kita inisiasi bersama. Kemudian untuk setiap orang dalam komunitas tersebut itu nanti dapat memberi semangat dan motivasi. Kemudian nanti berhasilkan wawancara dengan 7 informan yang sebelumnya kami dapatkan bahwa untuk permasalahan salah satunya jumlah kematian masyarakat akibat asap rokok ini memang sangat banyak di Jekan Raya khususnya. Kemudian juga untuk tingkat kesadaran setiap individu itu berbeda-beda juga, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi untuk hal ini itu berpotensi akan menghambat usaha pencegahan kita. Kemudian untuk kurangnya kemampuan masyarakat dalam aspek kreativitas serta kurangnya komitmen masyarakat karena kekurangan pemahaman. Nah, itu mungkin menjadi urgensi kami mengapa kami memiliki inisiasi untuk membuat kelompok masyarakat asap rokok ini atau peduli asap rokok, biar kita memajukan daerah kita bersama agar mengurangi penggunaan perokok pasif maupun perokok aktif, yang mana nanti juga akan berpengaruh kepada perekonomian negara maupun rumah tangga kita. Mungkin dari saya itu saja, Bapak dan Ibu. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai pembahasan kita selanjutnya, yaitu Ibu Sirli. Silakan, Bu. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya izin untuk melanjutkan terkait dari tantangan. Jadi tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan angka kejadian penyakit yang disebabkan perilaku merokok di Kecamatan Jekan Raya ada 2. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga kurang kooperatif. Yang kedua adalah kurangnya pengetahuan dan perilaku pada masyarakat setempat tentang dampak perilaku merokok. Nah, di sini kami memberikan solusi dan hasil yang diharapkan. Yang pertama adalah terbentuknya kelompok masyarakat peduli asap rokok yang aktif
Yang kedua adalah terbentuknya kepengurusan kelompok masyarakat peduli asap rokok yang sah. Yang ketiga, terbentuknya program kerja dan juga sumber dana dari kelompok masyarakat peduli asap rokok. Yang keempat adalah pihak yang bertanggung jawab itu lebih aktif dalam menjangkau masyarakat seperti pihak yang terlibat ketua, anggota KM seperti kami, camat, kepala desa dan juga masyarakat. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Pak Jafar. Baik, terima kasih kepada Ibu Giza dan juga Ibu Adel, rekan saya dan juga tim di sini. Kemudian perlu diketahui juga Bapak Ibu sekalian, di sini kami memiliki komitmen yang kuat terkait dengan penanggulangan asap rokok ini khususnya di wilayah Kecamatan Jekan Raya. Adapun komitmen kami di sini ada 6. Yang pertama yaitu menyebarluaskan informasi tentang masalah asap rokok di masyarakat. Ini bisa dengan media-media atau mungkin dengan media cetak, elektronik, baliho, billboard dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan investigasi, yaitu investigasi kontak bekerja sama dengan puskesmas dan juga kadar komunitas. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penjaringan masalah asap rokok dan merujuk ke puskesmas. Ini jika diperlukan. Kemudian yang keempat adalah membantu masyarakat dalam proses penanggulangan masalah kesehatan sampai dengan tuntas seperti itu. Yang kelima yaitu hadir pada setiap pertemuan yang berhubungan dengan kegiatan kelompok masyarakat atau kegiatan lain yang nantinya berhubungan dengan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan asap rokok di masyarakat khususnya wilayah Jekan Raya. Dan yang terakhir adalah kami berencana untuk bekerja sama dengan stakeholder pemerintah ataupun swasta dalam membantu melakukan penanggulangan masalah asap rokok ini, baik dalam pencairan dana maupun kegiatan sosial lainnya. Seperti itu. Baik, mungkin itu pemaparan singkat dari kami selaku tim inisiasi dari kelompok masyarakat peduli asap rokok. Selebihnya saya kembalikan kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Terima kasih. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas paparan dan kehadirannya yang luar biasa terhadap Kecamatan Jekan Raya. Terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan, saya selaku perwakilan dari Kecamatan Jekan Raya, selaku Ibu Camat yang baru. Gitu. Saya izin bertanya mengenai kelompok masyarakat yang akan dibentuk ini. Tentu kita melihat tingkat partisipasi masyarakat yang cukup rendah ya, tadi seperti tantangan yang sudah dikemukakan. Nah, menurut Bapak Ibu saudara sekalian, bagaimana cara kita untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat ini? Mungkin apa yang bisa kita tambahkan, apa yang bisa kita evaluasi untuk menggerakkan masyarakat di kawasan Jekan Raya? Mungkin itu, terima kasih. Atas pertanyaannya, Ibu Camat, tentunya dengan apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, jadi kita harus meyakinkan masyarakat dengan memberikan pemahaman atau edukasi terkait dampak negatif dari asap rokok tersebut yang nantinya bisa membahayakan kesehatan mereka sendiri. Dengan mereka sadar bagaimana dampak negatif dari asap rokok itu sendiri, jadinya mereka akan berpartisipasi kepada kelompok masyarakat yang peduli dengan asap rokok. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan kedua? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama buat kesempatan diberikan dan juga paparan yang saya berikan sebelumnya. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Sari, selaku masyarakat dari Kecamatan Jekan Raya. Nah, di sini saya sebagai masyarakat ingin bertanya, apa saja sih dampak negatif dari asap rokok tersebut? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya untuk pertanyaannya, Bu Christine Sirait ya dari Kecamatan Jekan Raya. Untuk pertanyaannya mungkin terkait dengan apa sih dampak dari asap rokok ini sendiri gitu ya, sampai harus kita membuat kelompok masyarakat yang peduli asap rokok. Nah, seperti yang sebelumnya Monizin sudah saya jelaskan, untuk asap rokok ini sendiri dia berdampak bukan hanya kepada orang yang merokok saja atau bukan yang perokok aktif, namun juga perokok pasif. Nah, apa saja sih nanti penyakit atau dampak negatif yang nanti akan kita dapatkan apabila asap rokok ini masih banyak ada di daerah kita atau Jekan Raya? Untuk di akibat kesehatan itu nanti untuk asap rokok sendiri yang akan menyebabkan penyakit paru, kemudian juga mungkin kalau untuk anak-anak itu bisa sesak nafas ya Bu ya. Kemudian juga bukan hanya di kesehatan, namun juga untuk perekonomian
perekonomian kita itu sangat berdampak negatif sekali. Misalnya seperti penggunaan rokok itu sendiri kan, yang mana ada asap rokok kan berarti ada orang yang merokok. Nah itu sangat berdampak bagi perekonomian negara, khususnya juga rumah tangga. Contoh misalnya ada orang tua yang merokok, dia rela untuk membeli rokok tersebut walaupun di rumahnya nggak ada nasi gitu. Jadi itu sangat berpengaruh untuk ekonomi, kemudian juga untuk kesehatan. Mungkin dari kami makanya mempunyai inisiasi untuk membentuk kelompok masyarakat peduli asap rokok ini sendiri gitu Ibu. Mungkin untuk yang lain apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan feedback, mungkin Ibu atau Bapak pendapatnya tentang inisiasi pembentukan kelompok masyarakat peduli asap rokok ini. Mohon izin untuk menambahkannya. Saya selaku perwakilan dari Kecamatan Jekan Raya juga menyambut baik inisiasi pembentukan kelompok masyarakat ini. Saya setuju. Mungkin untuk kemajuan wilayah di bagian Jekan Raya sendiri ada beberapa syarat yang mungkin kita bisa tambahkan dan evaluasi bersama ya. Mungkin bisa dipertimbangkan bahwa aksi inisiasi kelompok masyarakat ini kita pertimbangkan adanya pemberian yang pertama mungkin tanda kawasan bebas asap rokok terlebih dahulu ya, karena kan banyak orang dewasa yang belum terlalu aware terhadap kesehatan dari orang di sekitarnya, anak-anaknya mungkin. Kemudian juga kita berlakukan tempat yang smoking free atau tempat yang khusus tanpa asap rokok, dan juga diperkenalkan tempat yang diperbolehkan untuk merokok juga seperti itu. Kemudian kita juga mungkin lebih mengedukasi para perokok juga sebagaimana etika yang benar dalam merokok, sehingga ada kawasan bebas asap rokok yang baik yang bisa muncul di kawasan Jekan Raya. Kemudian saya harap pemberian edukasi dan promosi itu bisa terus berlanjut sehingga para perokok itu bisa merokok di tempat yang semestinya. Mungkin itu saja dari saya selaku perwakilan dari Kecamatan Jekan Raya. Mungkin Ibu Dinas Kesehatan ada tambahan? Baik, sebelumnya saya selaku Kepala Dinas Kesehatan, saya setuju. Tapi kalau nantinya juga akan ada spanduk atau baliho bahwa merokok dan penanda kawasan bebas rokok serta kawasan khusus merokok sehingga dapat terarah, menjauhkan juga dari anak kecil yang sensitif, itu juga sangat membantu rekan sejawat tenaga medis dalam hal memberantas penyakit yang disebabkan oleh asap rokok. Dan mengenai itu mungkin sekiranya jika dijalankan maka bisa dipertimbangkan terkait dana dan biaya pembuatan fasilitas tersebut. Mungkin sekian dari saya, mungkin ada yang ditambahkan lagi oleh Kepala Puskesmas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya selaku Kepala Puskesmas perwakilan dari Puskesmas saya itu sangat setuju dan juga sangat siap dengan apa yang diberikan saran dari narasumber kita ini. Dan untuk nantinya mengenai pembiayaan terkait baliho dan juga penanda kawasan bebas rokok itu nanti akan kami proses lagi biayanya. Dan kami siap dan mendukung hal tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin saya kembali. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Saya selaku Kepala Dinas Kesehatan, sebenarnya dari Dinkes sendiri memegang data mengenai anggaran keuangan kinerja pemerintah daerah terkait program pemberantasan penyakit tidak menular yang disebabkan oleh perilaku merokok. Program tersebut antara lain peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan tenaga pendidik dalam upaya berhenti merokok dengan anggaran sebesar 90 juta rupiah. Evaluasi dan pengawasan kawasan tanpa rokok di kabupaten atau kota dengan anggaran sebesar 95 juta rupiah, dan program implementasi evaluasi upaya berhenti merokok dengan anggaran sebesar 120.124.000 rupiah. Hal ini dapat memberikan gambaran bahwa pemerintah sendiri tidak main-main dalam hal menanggapi masalah kesehatan. Namun karena program yang ada terbatas pada lingkup instansi, mungkin pembentukan KM merupakan solusi yang dapat dipertimbangkan.
saya, KM Peduli Asap Rokok dapat menjalankan programnya dengan pendanaan yang efisien namun dengan hasil yang baik. Sehingga secara tidak langsung KM tersebut dapat menjadi tangan kanan dari pemerintah dan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, mengenai pendanaan bisa disusun dengan sebaik-baiknya. Baik, izin menyambung terkait dengan sarannya. Terima kasih saya mengucapkan kepada rekan-rekan dari masyarakat serta ibu-ibu dari pejabat pemerintah sekalian terkait dengan sarannya. Mungkin selanjutnya apakah ada tanggapan dari masyarakat mungkin terkait dengan usulan kita ini? Baik, di sini saya selaku masyarakat dari Kecamatan Jakaraya sangat setuju. Di mana hal ini juga sangat mendukung peran saya sebagai ibu yang memastikan kesehatan saya dan bayi saya yang masih dalam masa pertumbuhan. Terkadang anak saya itu batu-batu terus karena kurangnya kesadaran bapaknya bahwa merokok di tempat bukan kawasan rokok ataupun dekat dengan bayi itu sangatlah bahaya. Meskipun saya peringatkan, tetapi tetap saja dilakukan. Mungkin memang sangat perlu pernyataan yang benar-benar dan menolak menggunakan rokok di tempat yang bukan kawasannya, dan juga perlu adanya edukasi bahaya rokok tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Baik, mungkin ada tanggapan lagi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Jessica Mas selaku masyarakat. Di sini saya sangat setuju dengan pergerakan ini, karena pentingnya peran edukasi juga terkait gaya asap rokok dan saran-saran seperti adanya label itu mungkin akan membuat para perokok ini lebih sadar dan mempertimbangkan penggunaan rokok yang tidak hanya berbahaya bagi dirinya sendiri, yang merupakan seorang perokok aktif dan ternyata berbahaya bagi orang lain yang biasa yang merupakan perokok pasif. Melainkan dalam pergerakan ini sekiranya membantu suami saya juga yang seorang perokok aktif agar bisa sadar bahwa perilaku merokok ini dapat dikurangi sedikit demi sedikit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Ibu Christine dan juga Ibu Rizka. Mungkin kami masih perlu mendengar lagi pendapat dari masyarakat sekitar yang turut hadir pada kegiatan kita hari ini. Mungkin dari masyarakat ada yang berpendapat. Baik, silakan Pak Excel. Iya, saya juga setuju ya dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Jadi saya ini kan juga seorang pasien penderita penyakit obstruktif kronis penyakit paru. Jadi saya ini sebenarnya tidak merokok, tapi saya didiagnosis dokter seperti itu karena saya ini seorang perokok pasif. Jadi saya itu sering terpapar oleh asap rokok di lingkungan saya, dan saya ini pada masa penyembuhan ini juga sangat sulit bagi saya karena di lingkungan saya sering terpapar oleh asap rokok. Jadi saya juga sangat setuju dengan usulan kegiatannya. Baik, terima kasih. Kami juga turut berduka Pak atas apa yang menimpa Bapak terkait dengan lingkungan yang sepertinya sangat negatif seperti itu. Tapi harapannya ini dapat menjadi langkah awal agar bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua juga. Mungkin dari Ibu Dokter nih, karena ada pasien tadi mungkin bisa langsung dilanjutkan. Ada kami hadirkan di sini Ibu Dokter spesialis paru. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya selaku dokter spesialis paru di sini ingin menyampaikan juga secara fakta, secara medis ya, bahwa sesuai yang ibu-ibu sampaikan tadi, bahwa memang mengenai bahaya rokok ini sangat berpengaruh juga terhadap bayi. Nah, bayi yang sering terkena paparan asap rokok bisa mengalami berbagai gangguan kesehatan. Jadi dari mulai gangguan pernafasannya sampai bisa beresiko menjadikan kematian mendadak. Nah, terkait hal itu, sedangkan misalkan juga pada beberapa masyarakat pada ibu hamil
Nah, terjadi juga paparan yang bisa menyebabkan dampak serius pada babynya, dan juga kepada pasien juga yang sudah terkena PPOK di diagnosis, jadi itu bisa memperparah. Bahkan dalam proses penyembuhannya bukan sembuh, malahan nantinya bisa mengalami kematian, semakin parah gitu kondisinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Dokter. Mungkin kami masih membuka ruang diskusi lagi dari masyarakat, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, saya ingin berpendapat juga. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya sebagai perwakilan dari LSM telah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu tadi, mulai dari paparan di PowerPoint, kemudian juga pendapat dari bapak-bapak ibu sekalian. Dan ini memang pembentukan kelompok masyarakat peduli asap rokok ini pergerakan yang sangat perlu, dan nantinya kita bisa merealisasikan ide-ide tersebut dengan dibantu dengan kesadaran dan kinerja kita semua dalam mewujudkan masyarakat bebas asap rokok. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih penyampaian dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka selanjutnya kita akan melakukan pembentukan kepengurusan kelompok masyarakat peduli asap rokok agar langkah kita ini lebih nyata dan konkret untuk dampak yang lebih baik ke depannya untuk wilayah Kecamatan Jekan Raya. Adapun beberapa susunan kepanitiaan yang sebenarnya sudah kami susun, mungkin saya izin untuk membacakan pada sekretaris. Baik, di sini untuk draft berita acara, ketuanya ada saya sendiri Muhammad Jafar, kemudian sekretaris ada Ibu Izawati, bendahara ada Ibu Sirli Agedia. Selanjutnya ada CEO untuk penyuluhan dan pendampingan masyarakat. Di sini ada atas nama Rizka Horatul Mala dan Permata Evan G. Kemudian untuk CEO investigasi kontak, penyuluhan dan penemuan kasus atau masalah ada Mackenzie Axel, Daniel Ginting, ada Stefani Angelina Monica. Kemudian yang selanjutnya adalah seksi pendanaan dan hubungan masyarakat. Ini ada saudari Christine Sirait dan saudari Harita Hayati. Baik, selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke tahap peningkatan kapasitas atau evaluasi. Jadi, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tanpa basa-basi, langsung saja akan kami sampaikan laporan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh kelompok masyarakat kami, yaitu kelompok masyarakat peduli asap rokok, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya penekanan atau penurunan angka perokok. Kami menemukan beberapa kendala, salah satunya terkait dengan pembiayaan seperti itu. Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu dari Bapak Ibu sekalian. Baik, mengenai hambatan yang kita hadapi bersama ya, kira-kira apakah bisa dijelaskan seperti itu penyebab terhambatnya program tersebut agar mungkin kita bisa evaluasi bersama? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih banyak Ibu Camat. Mungkin saya selalu bendahara yang menjelaskan sedikit. Jadi dari program kami ini sedikit terkendala dalam pembiayaan karena dana dari bantuan operasional kesehatan itu lambat cair. Jadi sehingga program kami itu terhambat. Sementara ini dari pihak kami sendiri mengadakan penggalangan dana untuk menutupi biaya operasional tersebut. Oleh karena itu kami meminta bantuan kepada pihak terkait termasuk camat dan juga pihak terkait lainnya untuk bisa menyuarakan keluhan kami ini agar segera teratasi gitu. Oh ya, baik-baik. Jadi memang kendalanya biaya, mungkin nanti kami juga akan bantu ya dari dana yang kami punya. Usulannya juga akan kami tampung dan kami sampaikan terhadap pihak-pihak terkait agar bisa didiskusikan lebih lanjut. Selain itu, kira-kira Bapak Jafar, mungkin apakah ada kendala lain yang perlu didiskusikan? Baik, terima kasih Ibu Camat. Sejauh ini tidak ada, hanya terkait dengan pembiayaan saja tadi. Dan juga mungkin kalau dari kami itu saja, kami berharap dengan adanya pertemuan ini dapat memberikan titik terang bagi kita semua
agar dapat merealisasikan program-program yang telah kita canangkan tadi melalui rangkaian diskusi, dinamika, serta beberapa tanya jawab tadi. Harapannya ini dapat menjadi istilahnya suatu inovasi agar wilayah kita ini lebih sejahtera, lebih sehat lagi ke depannya. Mungkin seperti itu saya kembalikan. Mungkin ada tanggapan dari Bu Camat. Baik. Saya sepenuhnya mendukung program ini tentunya dari kelompok peduli asap rokok, kelompok masyarakat peduli asap rokok, dan mungkin untuk membantu mengatasi masalah yang ada, nanti kita bisa saling berkoordinasi ya, pihak-pihak terkait ada puskesmas, kemudian juga dinas kesehatan, dan juga tentunya Bapak Ibu dari inisiasi kelompok masyarakat peduli asap rokok. Dengan pertemuan ini saya sangat senang karena kita bisa bersama-sama memperhitungkan dan peduli terhadap kesehatan di wilayah Jakarta Raya kita sendiri ini ya. Dan harapannya untuk pergerakan ini kiranya dapat memajukan wilayah Jakarta Raya dan dapat memberikan pengetahuan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai pentingnya mengetahui dan memberantas asap rokok agar masyarakat kita semakin sejahtera dan tentunya sehat ya menuju 2045 yang lebih sehat dan juga kurang dari asap rokok. Ya, terima kasih atas kesediaan dan partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Ya, Ibu Dokter juga terima kasih sudah meluangkan waktu pada pertemuan ini. Baik, terima kasih mengucapkan. Jadi terima kasih juga ya kepada Bu Camat, kepada ibu-ibu lainnya. Kami sangat senang sekali karena inisiasi yang kami inginkan itu didukung oleh semua masyarakat yang ada di Jakarta Raya. Untuk itu mungkin kita sudahi terlebih dahulu untuk pertemuan kali ini. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait dengan terkait dengan program-program yang nanti akan kita kerjakan. Mungkin dari kami itu saja. Mohon maaf apabila kami dari Bapak atau Ibu mempunyai salah dalam berkata atau perbuatan. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.